Oke, kita lanjutkan. Ini sambungan daripada video penelitian kuantitatif 2, bagian 2-nya. Jadi kita terputus di semantik diferensial ya. Di diferensial tadi contohnya, contoh instrumennya, misalnya, oke, kita ulang. Kita lanjutkan di bagian apa namanya, masih semantik diferensial tadi ya, lanjutan daripada video penelitian kuantitatif 2, dua bagian pertama ya, terputus di bagian semantik diferensial ya. Kita lanjutkan. Tadi untuk yang contoh semantik diferensial, contoh instrumennya misalnya, mohon diberi nilai gaya, mohon diberi nilai gaya kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kalau semantik diferensial, apa namanya, maka penyajian instrumennya langsung ada pilihan jawaban mulai dari misalnya di sini bersahabat hingga tidak bersahabat. Kemudian memberi pujian hingga mencela misalnya. Mencela, kemudian mempercayai, kemudian di sini misalnya mempercayai, mendominasi, nasi. Baru di sini kita beri skornya, mulai dari misalnya bersahabat 5, kemudian 4, 3, 2, sampai tidak bersahabat itu 1 gitu kan. Di sini juga dituntut kemampuan kemampuan peneliti untuk menafsirkan ketika nanti ada responden yang menjawab 3. Ini artinya pada kategori seperti apakah nilai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kalau di 5 dinyatakan bersahabat, kemudian di 1 tidak bersahabat, maka ketika ada yang memilih jawaban 4, 3, 2 ini masuk kategori yang seperti apa, itu harus bisa ditafsirkan oleh peneliti, seperti itu ya. Nah, tapi tadi Ibu ulangi bahwa yang biasanya dipakai di dalam penelitian, yang banyak dipakai di dalam penelitian itu adalah skala Likert dan skala Goodman tadi. Kalau skala Likert mulai dari 5 sampai 1, ada juga yang milih 3, 2, 1. Kalau skala Goodman ini lebih tegas cuma 1 dan 0, seperti itu ya. Nah, kemudian rating scale tadi sudah ya, rating scale tadi sudah. Kemudian ada juga instrumen-instrumen penelitian yang tadi kan menggunakan berbagai macam skala, ada juga instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data nominal atau data ordinal. Harapan Ibu, anak-anak Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan data nominal dan juga data ordinal tersebut ya. Nah, contoh instrumen untuk menjaring data nominal yang bersifat jumlah, contohnya di sini misalnya, berapakah jumlah guru di sekolah Anda? Berapakah jumlah guru di sekolah Anda? Misalnya ada yang menjawab 5 guru. Kemudian guru bahasa Inggrisnya 3 guru dan seterusnya, itu disebut dengan data menjaring data nominal. Nah, kemudian untuk yang data ordinal. Untuk data ordinal kan data bertingkat. Misalnya nanti contoh menjaring data ordinalnya untuk penentuan ranking atau untuk mendapatkan data ranking terhadap 10 murid di sekolah A misalnya gitu kan. Misalnya nama muridnya
Afiat. Afiatnya masuk ranking berapa, kemudian Iza ranking berapa, misalnya, kemudian Zaini ranking berapa, itu untuk yang data menjaring data ordinal, seperti itu. Nah, kemudian, jadi tadi Ibu ulangi, skala yang digunakan di dalam instrumen penelitian ada 4 skala, mulai dari skala Likert, Goodman, kemudian ada semantic differential dan juga rating scale. Namun yang dominan digunakan adalah skala Likert dan Goodman. Kemudian kita juga bisa menjaring data nominal dan data ordinal daripada pertanyaan ataupun pernyataannya kita. Kalau data nominal tadi berkenaan dengan jumlah-jumlah, kalau data ordinal biasanya tentang sesuatu yang bertingkat. Kemudian kita lanjutkan tentang instrumen penelitian. Nah, tidak berkenaan dengan instrumen penelitian, ada apa namanya ya? Cara menyusun instrumen penelitian yang perlu diperhatikan bersama. Nah, kita di bidang pendidikan ini dikategorikan sebagai penelitian dalam bidang sosial ya. Penelitian pendidikan itu dikategorikan sebagai penelitian bidang sosial. Penelitian pada bidang sosial ya, penelitian bidang sosial. Sosial ini biasanya umumnya khususnya disebut dengan penelitian pendidikan. Peneliti dituntut untuk mampu membuat instrumen yang akan digunakan di dalam penelitian. Itu untuk penelitian pendidikan, termasuk karena penelitian pendidikan ini termasuk dalam penelitian bidang sosial, maka peneliti, apalagi yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif, maka peneliti dituntut untuk mampu membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Nah, di dalam membuat instrumen penelitian, maka yang terpenting adalah kita memiliki kisi-kisi instrumen, ya. Di dalam pengembangan instrumen penelitian, maka peneliti itu harus membuat kisi-kisi instrumen. Ibu yakin anak-anak ibu di mata kuliah pendidikan yang lain sudah pernah diajari mengenai bagaimana membuat soal. Tentunya harus ada indikator soal sama dengan instrumen, harus ada indikator ataupun kisi-kisi instrumen seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana nih Bu caranya untuk bisa menentukan indikator atau kisi-kisi daripada instrumen di dalam penelitian? Nah, untuk bisa menetapkan indikator ataupun kisi-kisi dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti serta teori-teori yang mendukung, ya, kisi-kisi instrumen ataupun indikator ya, atau indikator. Nah, tadi bagaimana tadi caranya bisa menentukan kisi-kisi instrumen atau indikator daripada instrumen yang dikembangkan di dalam penelitian? Untuk dapat menentukan kisi-kisi instrumen ataupun validator, maka peneliti harus memperluas wawasannya, harus memiliki wawasan yang luas, memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang variabel yang diteliti serta teori-teori yang mendukung, seperti itu ya, teori-teori yang mendukungnya. Nah, penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Caranya seperti apa? Nah, lagi-lagi ya, caranya semoga tidak bosan mendengar pesan seperti ini. Cara-caranya dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, baik buku, artikel, dan sebagainya, yang mana peneliti bisa membaca dari penelitian sebelumnya, yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang sesuai dengan tema atau ide yang kita angkat, juga bisa konsultasi kepada yang ahli di bidangnya. Misalnya tadi kayak contoh judul kita, pengaruh penerapan strategi self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas rendah 1, 2, 3 di SDIT Ukhuwah Banjarmasin. Maka berarti kita membutuhkan 2 instrumen kan, instrumen tentang self-regulated learning-nya, serta instrumen tentang pemecahan masalah matematika.
ya. Dari contoh kita memiliki dua instrumen, membutuhkan dua instrumen. Instrumen tentang self-regulated learning, serta instrumen tentang pemecahan masalah matematika, ya. Matematika untuk kelas rendah. Nah, tadi disarankan bahwa untuk memudahkan membuat kisi-kisi instrumen ataupun indikator daripada instrumen yang akan digunakan, maka kita harus memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang teori-teori yang mendukung, atau bisa juga dengan membaca penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang serupa, seperti self-regulated learning ini. Biasanya untuk hal-hal yang seperti ini, self-regulated learning, kemudian misalnya keterampilan metakognisi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan sebagainya yang sudah banyak dilakukan penelitian, maka pada umumnya sudah ada instrumen bakunya. Tinggal kita mencari, menyesuaikan apakah apa yang ada di dalam instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang kita butuhkan di dalam penelitian kita, sehingga kita tidak perlu lagi membuat instrumen baru dan mengujinya. Kita bisa saja menggunakan instrumen yang lama, bisa menggunakan secara penuh, atau biasanya bisa juga menggunakan dengan adaptasi penyesuaian yang mana saja yang dibutuhkan. Nah, kalau kita misalnya melakukan adaptasi atau penyesuaian daripada instrumen yang sudah ada, maka alangkah baiknya nanti kita tetap melakukan uji coba terhadap instrumen yang akan digunakan. Kalau ternyata tidak ada perubahan, tidak ada revisi, tidak ada adaptasi, langsung menggunakan secara penuh tanpa perubahan, maka bisa saja instrumennya tidak perlu lagi diuji kevalidan dan reliabilitasnya. Nah, kemudian berkenaan dengan pemecahan masalah matematika kelas rendah, berarti karena ini berhubungan dengan mata pelajaran, maka untuk kisi-kisi instrumennya bisa saja peneliti melihat kepada mohon maaf, kepada indikator-indikator daripada mata pelajaran matematika, seperti itu ya. Untuk kelas rendah, komponen-komponen apa saja yang harus dipertanyakan kepada siswa kelas rendah itu bisa mengacu kepada silabus daripada mata pelajaran matematika, ya, untuk yang pemecahan masalah matematika tadi, seperti itu. Nah, mengenai bagaimana penyusunan instrumen penelitian, alangkah baiknya nanti anak-anak ibu banyak membaca buku-buku metodologi penelitian, serta membaca daripada penelitian-penelitian yang terdahulu, sehingga dapat memahami berbagai macam bentuk instrumen penelitian dan juga cara penyusunannya, ya, seperti itu. Kemudian selain penyusunan instrumen penelitian, nanti anak-anak ibu juga yang menerapkan penelitian kuantitatif, ya, lebih dominannya kuantitatif, mixed method, ataupun nanti R&D yang bagian eksperimennya, maka kan nanti akan ada pengujian kevalidan dan reliabilitas daripada instrumen yang digunakan. Maka nanti anak-anak ibu juga perlu membuat kisi-kisi kisi-kisi penilaian kevalidan dan reliabilitas. Nanti kan ada validator nih yang akan menilai valid tidaknya instrumen yang digunakan. Nah, maka untuk menilai kevalidan itu juga ada kisi-kisi yang harus dibuat, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan, mohon maaf agak sedikit cepat pembahasannya. Karena seperti yang Ibu sampaikan, pembahasan tentang penelitian kuantitatif ini adalah recall daripada apa yang sudah anak-anak Ibu susun di dalam mind map-nya kemarin, seperti itu ya. Kemudian tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, tadi Ibu juga sudah menyinggung-nyinggung tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk di kuantitatif, ya, penelitian kuantitatif ada validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, perlu kita ketahui bersama bahwa instrumen yang valid berarti
alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid, ya. Instrumen valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mengukur itu valid, ya. Instrumen valid ini artinya alat ukur yang digunakan adalah valid. Valid ini berarti instrumen tersebut, nah dikatakan valid artinya adalah instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan valid. Valid itu artinya instrumen yang valid adalah instrumen yang dapat mengukur apa yang semestinya diukur. Misalnya nih penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang. Maka penggaris hanya dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Seperti itu. Maka penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang tidak bisa kita gunakan untuk mengukur berat. Sama halnya, misalnya instrumen tersebut untuk mengukur tentang self-regulated learning-nya seseorang, maka instrumen tersebut tidak bisa digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tingginya seseorang. Karena suatu instrumen itu dikatakan valid ketika instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya dia ukur. Nah, itu untuk yang dikatakan valid. Nah, kemudian reliabilitas. Nah, instrumen reliable, ya. Instrumennya reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali atau berkali-kali, maksud Ibu, untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Instrumen reliable ketika instrumen tersebut digunakan berulang kali, maka akan menghasilkan data yang sama, ya, data yang sama. Nah, dengan menggunakan instrumen yang sebelum itu, mohon maaf, biasanya instrumen yang reliable itu sudah valid, tetapi instrumen yang valid belum tentu reliable, ya, belum tentu bisa digunakan berulang kali dan menghasilkan data yang sama. Jadi alangkah baiknya ketika ingin melakukan penelitian untuk yang dengan pendekatan kuantitatif, maka alangkah baiknya instrumen yang digunakan, baik itu nanti soal yang digunakan untuk pretest dan post-test, ataupun misalnya ada angket-angket, itu alangkah baiknya untuk diuji kevalitannya dulu. Untuk kevalitan biasanya bisa diuji dengan validitas ahli, ya. Kemudian untuk reliable-nya bisa diuji cobakan terlebih dahulu kepada, misalnya tadi kita penelitiannya kelas rendah, ya, 1, 2, 3. Maka instrumennya bisa saja diujikan kepada anak yang baru naik dari kelas 3 ke kelas 4. Seperti itu, ya. Atau dari 1 yang ke kelas 2, yang baru naik ke kelas 2 bisa diujikan, yang 2 naik ke kelas 3, yang pasti jangan diujikan kepada calon sampel penelitiannya kita, harus diujikan kepada pihak lain atau kepada sekolah lain dengan tingkatan yang sama, seperti itu, ya. Itu untuk yang pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, apa yang akan terjadi, Bu, jika instrumen yang digunakan itu tidak valid dan tidak teruji validitas dan reliabilitasnya?
Jika ternyata instrumen yang kita gunakan di dalam penelitian kita belum teruji kevalidan dan reliabilitasnya, maka data yang dihasilkan di dalam penelitian kita akan sulit dipercaya kebenarannya. Seperti itu ya. Belum tentu soal yang kita bikin atau kita buat itu sesuai dengan yang semestinya kita ukur. Misalnya, tadi kita ingin mengukur kemampuan pemecahan masalah matematikanya siswa. Jangan-jangan soal yang kita buat bukan soal pemecahan masalah. Pemecahan masalah, soal-soal untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah seseorang adalah soal-soal yang berada pada tingkatan C4 ke atas, yang meminta peserta didik kita tidak hanya berpikir satu kali, satu atau dua langkah, tetapi beberapa langkah. Kalau ternyata soal yang disajikan, misalnya 3 ditambah 2 dikurang 5, misalnya seperti itu, yang anak-anak ketika melihatnya langsung bisa menjawab, maka itu tidak cocok untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika. Seperti itu. Nah, kemudian contoh soal atau instrumen untuk kemampuan pemecahan masalah adalah soal-soalnya cenderung kepada soal-soal cerita atau soal-soal dalam bentuk narasi, seperti itu ya. Kemudian tadi yang Ibu katakan, ketika instrumennya sudah dikatakan valid, tetap perlu dilakukan untuk uji reliabilitas, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah reliable, biasanya telah valid, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada pengujian validitas dan reliabilitas tadi. Nah, ada beberapa cara untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Kalau dari kalau dari referensi yang Ibu pegang, ada berapa ini ya? Ada 3 untuk pengujian validitas instrumen ya. Pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen. Maaf Ibu ulangi tulisannya jelek ya. Bentar. Pengujian validitas instrumen. Untuk pengujian validitas instrumen ini ada 3 jenis. Biasanya ada pengujian validitas konstruk, kemudian ada pengujian validitas isi, kemudian ada pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal. Nah, untuk pengujian validitas konstruk ini biasanya dapat menggunakan pendapat dari ahli atau judgment expert. Itu untuk yang validitas konstruk. Ini untuk validitas konstruk, Ibu ganti warnanya saja ya. Untuk pengujian validitas konstruk dapat menggunakan pendapat ahli. Menggunakan pendapat ahli ya. Pendapat ahli atau judgment expert. Nah,
nanti daripada pendapat ahli, daripada instrumen yang kita susun, kita dapat meminta pendapat para ahli untuk memberikan keputusan mengenai instrumen kita, instrumen penelitian yang telah kita susun, apakah bisa digunakan tanpa perbaikan, ataukah ada perbaikan, atau mungkin dirombak total. Ya. Nanti kita bisa minta pendapat ahli, apakah instrumen yang kita gunakan itu dapat digunakan tanpa revisi, atau misalnya dapat digunakan dengan revisi kecil, atau misalnya dapat digunakan dengan revisi besar, dapat digunakan sabar dengan revisi besar, atau tidak dapat digunakan. Nah, seperti itu. Tidak dapat digunakan. lagi. Banyak lagi. 2. Nah, kemudian Sekali. jumlah tenaga ahli yang digunakan untuk validitas konstruk ini biasanya minimalnya 3 orang. Dan umumnya ahli yang digunakan ini minimal 3 orang. Dan sesuai dengan bidangnya, bidang dari instrumen yang kita kembangkan. Iya, yang kita kembangkan. Seperti itu. Kemudian setelah validitas konstruk, kita juga ada pengujian validitas isi. Ya. Kita lanjut ke pengujian validitas isi. Kalau validitas konstruk ini tadi berkenaan dengan penyusunan instrumennya, apakah sudah sesuai atau tidak, itu tentang validitas konstruk. Kita lanjut ke validitas isi. Nah, untuk validitas isi, biasanya validitas konstruk tadi biasanya untuk instrumen berupa angket atau kuesioner seperti itu ya, atau bisa juga untuk yang instrumen wawancara atau pedoman wawancara juga bisa dikonsultasikan atau dilihat penilaiannya oleh pada ahli. Kemudian untuk validitas isi ini biasanya untuk instrumen yang berbentuk tes. Untuk instrumen yang berbentuk tes tadi perlu dilakukan validitas isi terhadap item-item yang dikembangkan. Biasanya validitas isi tadi untuk instrumen tes ya. Instrumen tes. Ini juga membutuhkan pendapat ahli, Untuk membutuhkan pendapat ahli, mana ya? Nah, pendapat ahlinya, kalau misalnya tadi contohnya kita tadi kemampuan untuk pemecahan masalah matematika siswa, berarti kita membuat soal-soal pemecahan masalah, soal-soal untuk masalah matematika, maka untuk validitas isinya, untuk pendapat ahlinya, kita bisa meminta pendapat daripada dosen matematika, guru matematika, atau dosen PGMI yang mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan matematika. Nah, kemudian di dalam baik itu nanti validitas konstruk yang dijelaskan sebelumnya dan juga validitas isi, tentunya kita peneliti harus membuat
apa namanya, memberikan kisi-kisi instrumen atau matrik pengembangan instrumennya agar memudahkan validator di dalam menilai instrumennya kita. Kita harus membuat kisi-kisi instrumen validasi ya, untuk memudahkan validator menilai instrumen yang kita kembangkan. Seperti itu ya. Kemudian cara perhitungannya dan sebagainya bisa dilihat dari penjelasan-penjelasan pada buku metodologi penelitian, karena lumayan panjang cara penjelasan perhitungannya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi tadi yang ketiga tentang maaf, yang ketiga tentang validitas eksternal. Tentang validitas eksternal. Maaf, untuk validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan atau mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, kalau validitas eksternal berarti membandingkan membandingkan atau mencari kesamaan antara membandingkan kriteria yang ada pada instrumen penelitian yang dikembangkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Itu untuk yang validitas eksternal, seperti itu ya. Fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian bila ternyata di dalam proses membandingkan itu terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen kita tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Jika ternyata tadi didapatkan kesamaan, ada kesamaan antara kriteria yang dikembangkan dengan fakta-fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen kita memiliki validitas eksternal yang tinggi. Ya, memiliki validitas eksternal yang tinggi, seperti itu ya. Nah, kemudian berkenaan dengan validitas eksternal yang tinggi, maka akan menghasilkan penelitian dengan validitas eksternal yang tinggi pula. Nah, kemudian penelitian mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal, selain meningkatkan validitas eksternal instrumen, maka juga dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel di dalam penelitian. Seperti itu. Itu berkenaan dengan validitas. Kita lanjutkan tentang pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen ini dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Pengujian reliabilitas
pengujian reliabilitas instrumen, pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Eksternal maupun internal, ya. Nah, secara eksternal dapat dilakukan dengan tes retest, kemudian ekuivalen dan juga gabungan keduanya. Eksternal ini, Ibu catat di sini ya, eksternal dapat dilakukan dengan tes retest, kemudian bisa juga dengan ekuivalen, dan juga bisa gabungan keduanya, gabungan tes retest dengan ekuivalen. Mohon maaf ya. Nah, kemudian secara internal juga dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan menganalisis konsistensi ya. Untuk yang internal dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen. Seperti itu ya. Mohon maaf. Nah, yang sering digunakan itu adalah yang eksternal biasanya untuk yang pengujian reliabilitas, ya. Hanya sedikit yang menggunakan pengujian pengujian reliabilitas instrumen secara internal seperti itu ya. Nah, kalau kalau dengan tes retest ini, nah, untuk tes retest, instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali kepada responden. Ini diujikan kepada responden. Biasanya 1 sampai 2 kali kepada responden. Nah, dengan instrumen yang sama dilakukan pengukuran pada rentang waktu yang berbeda seperti itu ya. Nah, kemudian reliabilitas diukur dari koefisien koefisien yang didapatkan antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila ternyata koefisien korelasi seperti itu ya. Nah, jika ternyata didapatkan korelasi yang positif dan signifikan, maka instrumen yang digunakan tersebut dapat dinyatakan reliable. Ya. Jadi diujikan kepada responden biasanya beberapa kali. Kemudian dicari korelasinya. Korelasi antar percobaan, antar uji coba yang dilakukan. Antar uji coba yang dilakukan. Kemudian kalau yang ekuivalen, pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ekuivalen ini biasanya cukup dilakukan 1 kali. Kalau ekuivalen ini biasanya, kalau tes retest ini dilakukan beberapa kali, kemudian dicari korelasi antara uji coba yang dilakukan. Kalau ekuivalen ini cukup dilakukan 1 kali pengujian, tetapi instrumen yang diujikan, instrumen yang diujikannya ada dua dengan narasi pernyataan yang berbeda tetapi maksudnya yang sama. Nah, reliabilitas instrumennya akan dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan instrumen yang dijadikan ekuivalennya.
Bila korelasinya positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Sebenarnya mirip aja sih dengan tes retest, hanya saja kalau tes retest itu kita menggunakan satu instrumen, kemudian diuji cobakan. Kalau yang pernah Ibu lakukan itu 2 kali uji coba, kemudian dihitung nilainya, kemudian dicari korelasi antar uji coba. Kalau ternyata positif dan signifikan, maka instrumen kita reliable. Nah, kalau pengujian reliabilitas instrumen menggunakan cara eksternal dengan ekuivalen, kita hanya menggunakan satu kali uji coba, tetapi instrumen yang diujikan ada 2, yaitu instrumen yang A, kemudian instrumen yang B, dengan narasi pernyataan ataupun pertanyaan yang berbeda, tetapi makna yang sama. Kemudian kita uji cobakan kepada responden kita, kemudian kita cari korelasinya atau hubungannya. Jika ternyata positif dan juga signifikan, maka dapat dinyatakan instrumen kita tersebut reliable. Nah, kalau gabungan tes retest dan ekuivalen ini, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang ekuivalen tadi. Instrumen yang ekuivalen ini beberapa kali kepada responden kita. Ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan di dalam pengujian gabungan ini, ya. Biasanya instrumennya instrumen ekuivalen, kemudian dilakukan pengujiannya kurang lebih 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda. Nah, dan akan didapatkan 6 koefisien reliabilitas biasanya. Nanti silahkan anak-anak Ibu buka mengenai penjelasan pengujian reliabilitas instrumen yang gabungan ini pada buku karangan Prof. Sugiono di halaman 185, kalau buku yang kita pegang sama seperti itu ya. Di sana ada contoh diagram daripada pelaksanaan uji reliabilitas gabungan tes retest dan ekuivalen. Nah, kemudian kalau yang internal itu pengujian reliabilitas dengan internal, yaitu menganalisis konsistensi butir-butir, dapat dilakukan dengan teknik belah 2 dari Sperman-Brown atau KR20. Nah, kalau yang ini biasanya tinggal dimasukkan ke dalam SPSS. SPSS bisa dianalisis dari sana ya, untuk internal konsistensi. Bisa juga menggunakan rumus Sperman-Brown, bisa juga menggunakan rumus KR21, dan bisa juga menggunakan analisis varian Hoyt atau ANOVA Hoyt. Ya, Ibu tuliskan di sini saja. Untuk yang reliabilitas dengan cara internal, analisis butir ya, analisis butir atau item dapat menggunakan perhitungan Sperman-Brown, kemudian dengan Kuder-Richardson atau KR20 ya. KR20 atau Kuder-Richardson. Richardson, atau juga bisa menggunakan KR21. Kalau Sperman-Brown ini biasanya sama dengan Kuder-Richardson, bisa menggunakan KR21 dan juga bisa menggunakan analisis varian Hoyt. Analisis varian Hoyt atau ANOVA Hoyt ya. Nah,
Dan sebenarnya untuk analisis internal ini tentunya kita juga harus memperoleh jawaban daripada siswa agar ada nilai yang dapat dimasukkan untuk analisis seperti itu ya, jawaban daripada respondennya. Namun bisa saja dilakukan satu kali pengambilan data kemudian dianalisis. Nah, itu terkait uji validitas dan reliabilitas. Kemudian kita lanjutkan ya anak-anak untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Nah, ada dua hal yang sebenarnya dapat mempengaruhi kualitas daripada penelitian. Ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu yang pertama kualitas instrumen. Kualitas instrumen penelitian. Kemudian yang kedua adalah kualitas pengumpulan datanya. Kualitas pengumpulan data. Jadi ada kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data adalah dua hal yang dapat mempengaruhi daripada kualitas penelitian. Mempengaruhi kualitas penelitian. Maaf. Nah, untuk yang kualitas instrumen penelitian, ini dapat kita jaga dengan melakukan validitas dan reliabilitas daripada instrumen penelitian. Nah, untuk kualitas pengumpulan data, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai setting atau aturan pengumpulan data, kemudian sumber data dan juga cara pengumpulan data seperti itu ya. Kalau ini tadi, kalau kualitas instrumen penelitian itu dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kalau untuk kualitas pengumpulan data, kalau untuk kualitas pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai setting, kemudian sumber, dan juga cara ya di dalam pengumpulan datanya. Nah, berkenaan dengan setting, setting pengumpulan data ini dapat dilakukan secara alamiah, gitu kan? Misalnya dapat dilakukan di laboratorium, di rumah, di dalam kegiatan seminar dan sebagainya. Kemudian kalau sumber data ini berarti nanti ada, kalau setting ini kan bisa setting berkaitan dengan tempat ya, bisa di rumah, lab, seminar, dan sebagainya. Kalau sumber data ini bisa sumber primer, sekunder. Nah, sedangkan caranya ini ada berbagai macam, bisa menggunakan cara interview atau wawancara, kemudian bisa juga dengan kuesioner atau angket, gitu kan. Juga bisa dengan observasi atau pengamatan, atau bisa juga gabungan ketiganya. Nah, jadi Ibu ulangi, ada dua hal yang mempengaruhi kualitas penelitian kita, yaitu kualitas untuk yang penelitian kuantitatif ya. Sama halnya juga sebenarnya untuk yang kualitatif, tetapi bahasanya berbeda. Biasanya kalau di kualitatif kan instrumen penelitiannya berarti penelitinya ya, seperti itu. Nah, untuk kualitas instrumen penelitian tadi dapat kita jaga dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk kualitas pengumpulan data, tadi dengan memperhatikan setting
setting pengumpulan data, kemudian sumber data, serta cara pengumpulan datanya. Kalau setting pengumpulan data, setting itu terkait tempatnya, bisa di rumah, bisa di lab, di sekolah, seminar, dan sebagainya. Kemudian untuk sumber data, bisa primer dan sekunder. Kalau primer itu langsung daripada sumber utamanya, langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder itu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada kita sebagai pengumpul data. Kalau sumber data sekunder itu biasanya kita melihat daripada dokumen atau dapat daripada orang lain dan sebagainya. Orang lain yang bukan sumber pertama, seperti itu maksud Ibu kalau yang sumber sekunder. Kemudian terkait caranya bisa berbagai macam, dengan cara interview atau wawancara, kemudian bisa juga dengan kuesioner atau angket, dan juga bisa dengan observasi, pengamatan, dan juga bisa gabungan ketiganya, seperti itu. Ya.